Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Indrawati. Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus Universitas Mandala Walia Kendari, Prodi S1 Farmasi dengan NIM F2020011054. Ya, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem penginderaan, yang dimana kita tahu sistem penginderaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama telinga, mata, hidung, lidah, dan kulit. Pada kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari sistem penginderaan. Sistem penginderaan adalah bagian dari sistem syaraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang anatomi fisiologi indera penciuman atau yang lebih kita kenal dengan hidung. Fungsi hidung terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sebagai organ pernapasan. Hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara atau oksigen. Di dalam hidung, debu atau kotoran yang masuk akan disaring oleh rambut hidung. Yang kedua, sebagai indera penciuman. Hidung bisa mencium bau-bau tertentu, karena di dalamnya terdapat reseptor yang sensitif terhadap partikel bau udara. Yang ketiga, berperan dalam pengaturan suara. Rongga hidung dapat mempengaruhi resonansi suara dan proses bicara yang kita lakukan, mungkin karena pengaruh tekanan udara yang masuk melalui rongga hidung. Yang keempat, pembersihan saluran pernapasan. Pada bagian hidung, terdapat lendir dan enzim yang akan membersihkan saluran nafas dan bakteri serta kotoran yang masuk. Fungsi yang kelima, sebagai pemberi rasa pada makanan. Hidung memiliki pengaruh terhadap indera pengecapan yang kita miliki. Kombinasi dari hidung dan lidah yang baik dapat memberikan rasa yang optimal pada makanan yang kita makan. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang hidung bagian luar. Hidung luar dibentuk oleh tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat, dan beberapa otot yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Bagian luar hidung yang bentuknya terlihat seperti piramid itu dinamakan dengan meatus eksternal. Bagian-bagian hidung luar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada pangkal hidung atau bridge yang letaknya di bagian sini. Yang kedua, ada batang hidung atau dorsum nasi yang terletaknya di bagian sini. Yang ketiga, yaitu sayap hidung atau ala nasi yang terletak di bagian ini. Yang keempat, puncak hidung atau hip yang terletak di bagian ini. Yang kelima, lubang hidung atau nares anterior. Dan yang terakhir ada kolumella atau sekat tulang rawan dan kulit. Pada hidung juga terdapat septum atau dinding inferior hidung yang dilapisi oleh membran mukosa yang kaya akan aliran darah. Trauma pada hidung biasanya menimbulkan pendarahan. Selanjutnya, septum nasal atau septum nasi membagi lubang hidung kiri dan kanan menjadi dua rongga yang sama besarnya. Ujung luar septum nasi yang berdaging kadang-kadang disebut dengan kolumella. Selanjutnya, nares anterior.
Nares anterior adalah pintu masuk rongga hidung yang dilapisi kulit dan rambut halus. Selanjutnya, nares posterior adalah penghubung rongga hidung dengan nasofaring. Selanjutnya, kita membahas tentang hidung bagian dalam. Cavum nasi atau rongga hidung. Terdapat tonjolan dan lipatan selaput lendir hidung yang disebut dengan konka. Konka itu sendiri adalah struktur lekukan pada bagian lateral atau sisi hidung bagian dalam dan dilapisi oleh mukosa. Konka terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, konka nasalis inferior. Yang kedua, konka nasalis media. Yang ketiga, konka nasalis superior. Saya akan menjelaskan apa itu konka nasalis inferior. Konka nasalis inferior letaknya di ruang antara dasar cavum nasi dengan konka nasalis inferior. Yang kedua, konka nasi media, ruang antara konka nasalis inferior dengan media. Yang ketiga, konka nasi superior terletak di antara ruang antara konka nasalis media dengan superior. Pada septum nasi terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah lamina perpendicularis os ethmoidalis, yang kedua os vomer, yang ketiga cartilago septinasi. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang sinus paranasal. Sinus paranasal dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sinus frontal. Sinus frontal ini merupakan saluran yang membuka jalan di antara rongga hidung. Rongga hidung yang berisi udara dilapisi dengan silia, yang berfungsi untuk mengatur getaran udara selama berbicara dan mengurangi berat atau beban dari tenggorokan atau tulang hidung. Yang kedua, sinus ethmoidal. Sinus ethmoidal terletak di antara mata dan hidung. Yang ketiga, sinus phenoid yang terletak di dekat rongga hidung. Yang keempat, sinus maxillaris merupakan sinus terbesar dan mudah dipalpasi, terletak di kedua sisi hidung di dalam tulang maksila. Selanjutnya yaitu saraf nasolakrimal. Saraf nasolakrimal merupakan saluran kecil yang menghubungkan secara langsung kelenjar lacrimalis dengan hidung. Bisa kita lihat gambarnya, ini adalah gambar saraf nasolakrimal. Selanjutnya adalah saraf olfaktory. Saraf olfaktory merupakan saraf yang melapisi sepanjang epitelium olfaktory pada bagian superior rongga hidung, yang ujung saraf olfaktory dimodifikasi menjadi semacam rambut halus atau silia. Fungsi saraf olfaktory adalah membawa rangsangan bau untuk indera penciuman dari hidung ke otak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelainan pada penciuman. Kelainan pada penciuman dibagi menjadi 3. Yang pertama, anosmia, yang berarti tidak adanya indera penciuman. Yang kedua, hiposmia, yaitu pengurangan sensitivitas olfaktorius. Yang ketiga, disosmia atau indera penciuman berubah. Kelainan itu dapat disebabkan oleh penyumbatan rongga hidung akibat pilek, terdapat polip atau tumor di rongga hidung, sel rambut rusak akibat infeksi kronis, gangguan pada saraf olfaktory, rinitis alergi atau kelainan pada hidung dengan gejala bersin-bersin, keluarnya cairan dari hidung, rasa gatal, dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar dengan zat yang menyebabkan alergi pada orang-orang tertentu. Selanjutnya, kita masuk pada anatomi fisiologi indera pengecapan atau lidah. Saya akan menjelaskan apa itu indera pengecapan atau lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Secara garis besar,
Lidah dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, 2/3 depan yang disebut dengan apex, yang kedua, 1/3 belakang yang disebut dengan dorsum. Bagian depan lidah itu sangat fleksibel dan bekerja sama dengan gigi dalam pengucapan huruf-huruf, membantu untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah. Bagian belakang lidah juga untuk pengunyahan, begitu makanan sudah halus dan tercampur dengan saliva atau disebut dengan air liur, atau pada saat meludah otot-otot belakang lidah bekerja. Otot tersebut bersama-sama air liur mengangkat dan mendorong makanan memasuki esofagus, yaitu pipa yang menghubungkan tenggorokan dengan perut. Selanjutnya yaitu struktur. Struktur papila lidah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu filiform papillae yang berarti banyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah yang berfungsi untuk menerima rasa sentuh dari rasa pengecapan. Selanjutnya, circumvallate papillae atau circumvallata memiliki bentuk V dan terdapat 8-12 jenis yang terletak di bagian dasar lidah. Papila ini berukuran paling besar daripada yang lain. Selanjutnya, fungiform papillae menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Foliate papillae umumnya banyak terletak pada bagian sisi lidah. Papillae ini berfungsi membantu untuk memegang makanan. Papillae ini juga memiliki kuncup pengecap. Kuncup pengecap itu sendiri menentukan apakah suatu makanan berasa manis, asam, pahit, atau asin. Struktur kuncup pengecap pada lidah tersusun dari sel pendukung dan sel pengecap yang bentuknya memanjang dan memiliki mikrofili. Mikrofili ini juga terdapat reseptor molekul protein yang menyebabkan otak dapat mengenal 5 pengecap dasar. Umami adalah sebuah sensasi pengecap yang dihasilkan oleh MSG dan glutamate lainnya yang berasal dari makanan yang difermentasi. Sel kecap tersebut beregrenasi setiap 10 hari digantikan oleh sel sunsentakular menjadi sel kecap. Pada usia di atas 45 tahun, terjadi degenerasi kuncup kecap sehingga terjadi penurunan dari kemampuan mengecap. Lidah perasa dibagi menjadi 4 rasa. Yang pertama, rasa manis dapat dirasakan di bagian depan lidah. Yang kedua, rasa asin dirasakan di sepanjang bagian sisi depan lidah. Yang ketiga, rasa asam dirasakan di sepanjang sisi belakang lidah. Yang keempat, rasa pahit dapat dirasakan di bagian belakang lidah. Otot-otot pada lidah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Lidah itu adalah kumpulan dari otot. Otot-otot lidah memiliki arah yang berbeda-beda, fleksibel, bergerak ke segala arah. Lidah ada 2 jenis, yaitu otot intrinsik dan ekstrinsik. Otot intrinsik membuat lidah mampu mengubah-ubah bentuk lidah menjadi memanjang, memendek, dan membulat. Sedangkan otot ekstrinsik membuat lidah dapat bergerak mengelilingi rongga mulut dan faring. Persyarapan pada lidah. Persyarapan pada lidah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu saraf sensorik untuk mempersyarapi 2/3 anterior oleh N lingualis, seperti posterior oleh nervus N, glosopharynx, dan vagus. Yang kedua, saraf pengecap untuk mempersyarapi 2/3 anterior oleh serabut-serabut N facialis, 1/3 posterior oleh N glosopharynx. Yang ketiga, saraf motorik untuk mempersyarapi otot-otot lidah, yaitu styloglossus, hyoglossus, dan genioglossus. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi lidah. Fungsi lidah yang pertama menunjukkan kondisi tubuh selaput lidah manusia
yang dapat digunakan sebagai indikator metabolisme tubuh, terutama kesehatan tubuh manusia. Warna lidah berwarna kuning menandakan adanya infeksi bakteri. Bentuk lidah berbentuk tipis dan berwarna pucat menandakan defisiensi atau kekurangan darah. Yang kedua, membasahi makanan di dalam mulut. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Yang ketiga, mengecap atau merasakan makanan. Yang keempat, membolak-balik makanan. Yang kelima, menelan makanan. Yang keenam, mengontrol suara dan dalam mengucapkan kata-kata. Gangguan pada pengecapan. Berdasarkan gangguan pada pengecapan tersebut dapat berupa yang pertama, ageusia yang merupakan kehilangan kemampuan untuk mengecap. Yang kedua, hipogeusia yang merupakan penurunan kemampuan untuk mengecap. Yang ketiga, dysgeusia yang merupakan adanya persepsi rasa pada mulut di mana tidak terdapat molekul yang merangsang sel kecap. Dysgeusia ini biasanya disertai dengan sindrom mulut terbakar dan biasanya terdapat pada orang usia tua. Gangguan pada pengecapan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, lesi pada mukosa, kuncup kecap, saraf kecap, maupun saraf kranialis yang menghantarkan impuls kecap. Yang kedua, gangguan pada mulut seperti infeksi mulut, inflamasi, dan mukositis yang disebabkan radiasi. Radiasi tersebut menyebabkan kelainan pada mikrofili kuncup kecap. Yang ketiga, kebersihan mulut yang kurang terjaga yang menyebabkan infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit. Yang keempat, usia tua di mana terdapat penurunan fungsi dari kanal ion dan reseptor kecap. Selanjutnya, kita masuk pada anatomi fisiologi indera peraba atau kulit. Saya akan menjelaskan apa itu indera peraba atau kulit. Kulit adalah lapisan pelindung terluar dari tubuh antara kulit dan derivatif dan apendiksnya yang membentuk sistem integumen. Pada manusia, derivatif kulit mencakup kuku, rambut, dan beberapa jenis kelenjar keringat dan sebasea. Kulit paling tebal pada telapak tangan dan telapak kaki yaitu 60 mm, sedangkan paling tipis terdapat pada kelopak mata yaitu 0,5 mm. Ciri-ciri kulit yang pertama itu pembungkus elastis sebagai pelindung dari pengaruh lingkungan. Yang kedua, alat tubuh yang terberat 15% berat badan, luasnya 1,5 sampai 1,75 meter, tebalnya 1,22 mm. Fungsi kulit yang pertama, kulit sebagai alat proteksi. Kulit berfungsi menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik dari luar, gangguan kimiawi, gangguan yang bersifat panas, serta gangguan infeksi. Yang kedua, kulit sebagai alat ekskresi. Kelenjar-kelenjar kulit akan mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium, klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori yang ada. Yang ketiga, kulit sebagai indera peraba. Salah satu fungsi kulit bagi tubuh manusia adalah sebagai indera peraba. Ini karena epidermis, dermis, dan hipodermis mengandung struktur saraf sensorik khusus yang mendeteksi sentuhan, suhu, dan nyeri. Yang keempat, kulit sebagai pengatur suhu tubuh. Kulit melakukan peran ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan pembuluh darah. Yang kelima, kulit sebagai pembentuk pigmen. Sel pembentuk pigmen terletak di lapisan basal kulit. Yang keenam, kulit sebagai media penyambung tulang dan otot. Lapisan terdalam disebut jaringan subkutan, hipodermis, atau subkutis. Ini bukan bagian dari kulit tetapi membantu menempelkan kulit ke tulang dan otot yang mendasari. Yang ketujuh, kulit sebagai pelindung tulang dan otot. Kadar lemak yang tinggi membantu melindungi tubuh. Lapisan lemak tersebut berfungsi untuk melindungi tulang dan otot.
Struktur kulit terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Struktur kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Kulit sebagai indera peraba pada manusia terdiri atas 3 lapisan, yaitu kulit lapisan luar, yaitu epidermis, yang fungsinya beragam, mulai dari menjaga tubuh dari kuman dan zat berbahaya, menentukan warna kulit, hingga memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Yang kedua, kulit lapisan dalam atau dermis. Dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis. Dermis ini berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Yang ketiga, hipodermis. Hipodermis berada di bawah lapisan dermis dan berfungsi melekatkan kulit dengan otot atau tulang, menyuplai pembuluh darah, dan mempersyarapi kulit. Kelainan pada kulit terbagi menjadi beberapa bagian. Yang ada alergi. Alergi ini ditandai dengan kulit terasa gatal-gatal dan panas. Hal ini disebabkan oleh pengaruh beberapa jenis makanan, obat-obatan, atau bahan kimia tertentu. Selanjutnya panu. Panu ini disebabkan oleh infeksi jamur terhadap kulit. Gejalanya biasanya timbul bercak-bercak putih yang tersebar di seluruh permukaan kulit. Selanjutnya kudis. Kudis ini disebabkan oleh parasit tunggau kudis, yang gejalanya adalah terdapat bintik kecil berwarna merah pada kulit. Selanjutnya herpes simplex. Herpes simplex ditandai dengan gejala adalah lepuhan ke bagian muka lainnya. Herpes simplex ini disebabkan oleh sejenis virus tertentu. Selanjutnya kanker kulit. Kanker kulit ini disebabkan oleh virus atau pengaruh sinar ultraviolet yang berlebihan dan bahan-bahan kimia tertentu. Gejalanya adalah timbul bintik-bintik lebar berwarna keputihan pada daerah kulit yang terkena. Selanjutnya, kadas atau kurap. Kadas atau kurap disebabkan oleh jenis jamur tertentu. Gejalanya biasanya kulit terasa sangat gatal-gatal sehingga menimbulkan peradangan kulit akibat garukan. Selanjutnya, pengaruh luka bakar. Pengaruh luka bakar ini gejalanya biasanya cedera pada jaringan kulit yang disebabkan oleh panas api. Selanjutnya, albino. Albino ini merupakan penyakit keturunan di mana dalam kulit tidak terdapat zat warna atau pigmen. Ciri-ciri penderita albino adalah warna kulit putih, tidak ditumbuhi rambut pada seluruh permukaan kulit, dan tidak tahan terhadap cahaya. Ya, itulah tadi materi yang dapat saya bawakan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.